Teori psikoanalisis Sigmund Freud. Falsafah yang mendasari teori tersebut dikemukakan oleh Freud mengenai pandangannya tentang struktur kejiwaan manusia bahwa hampir sebagian besar terdiri atas alam kesadaran, prakesadaran, dan alam ketidaksadaran. Alam kesadaran adalah bagian kejiwaan yang berisi tentang segala sesuatu yang disadari atau diketahui. Alam prakesadaran adalah bagian kejiwaan yang berisi tentang segala sesuatu yang sewaktu-waktu dapat dipanggil ke wilayah kesadaran. Sedangkan alam ketidaksadaran adalah bagian kejiwaan yang berisi tentang prinsip-prinsip yang tidak disadari. Prinsip-prinsip yang tidak disadari ditandai oleh emosi, insting, dan keinginan. Energi-energi psikis yang dimiliki oleh individu juga dapat dipengaruhi oleh dorongan seksual yang dikenal dengan libido. Human nature, pandangan psikoanalitik tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Freud menganggap manusia adalah pribadi yang baik dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan setiap individu dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan yang tidak disadari. Kekuatan irasional, dorongan insting, dan aktivitas psikoseksual serta biologis selama 6 tahun kehidupan pertama. Insting juga menjadi fokus utama dalam pendekatan Freud, di mana insting menyimpan motivasi yang berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Freud juga mengemukakan bahwa struktur kepribadian manusia dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Dalam setiap struktur kepribadian tersebut memiliki fungsi atau kegunaan, sifat dan karakteristik, prinsip kerja, serta mekanismenya masing-masing. Freud mengungkapkan bahwa struktur kepribadian manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah id, ego, dan superego, di mana setiap komponen ini memiliki struktur, fungsi, sifat, dan mekanismenya masing-masing. Namun, dari ketiga komponen ini saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk dapat menentukan pengaruh terhadap tingkah laku manusia. Nah, struktur kepribadian manusia digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah id. Id adalah sifat yang dimiliki manusia sejak lahir yang bekerja berdasarkan prinsip kesenangan dengan tujuan dapat menghilangkan atau mengurangi ketegangan dalam mencapai kesenangan. Dengan demikian, id tidak mengenal halangan dan rintangan untuk mencapai tujuan. Bagi id, keinginan adalah sesuatu hal yang pasti terpenuhi. Yang kedua adalah ego. Ego adalah penghambat dari ketegangan yang ada di dalam diri individu sampai dengan ketegangan tersebut dapat diredakan. Ego dapat dikatakan sebagai alat kontrol prinsip kesenangan dalam hubungannya dengan kenyataan. Ego dapat berfungsi untuk meningkatkan serta mengontrol tindakan id yang tidak sesuai dengan kenyataan serta dapat ditinggalkan. Nah, yang terakhir adalah superego. Superego adalah membawa manusia ke arah kesempurnaan agar bertindak sesuai dengan moral yang ada di dalam masyarakat. Freud telah menganalisis bahwa superego merupakan kata hati nurani yang merupakan manifest dari sosialisasi lingkungan tempat tinggal serta aturan moral. Yang selanjutnya adalah manusia sehat. Menurut Freud, manusia sehat adalah manusia dengan keseimbangan antara id, ego, dan superego. Fungsi ego dapat berjalan sebagaimana mestinya. Id tidak lebih menguasai ego. Serta dalam proses perkembangannya tidak mengalami masalah-masalah yang berat. Masalah-masalah yang berat dapat diakibatkan karena adanya tekanan terhadap dorongan id, ego, dan superego yang menyebabkan kecemasan. Dan yang selanjutnya adalah manusia bermasalah. Manusia yang bermasalah atau tidak sehat adalah manusia yang mempunyai pertahanan diri. Mekanisme yang dimiliki oleh manusia merupakan sesuatu yang tidak disadari dan merupakan rasa bersalah dan penghukuman diri. Tingkah laku manusia bermasalah dapat disebabkan karena tidak efektif antara id, ego, dan superego. Serta proses belajar dalam masa kanak-kanak dapat menjadi faktor penyebab
dalam hal tersebut terjadi. Hal tersebut didukung juga dengan belum mampunya ego individu dalam mengontrol keinginan serta tuntutan moral. Perkenalkan, nama saya Widya Iswara Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 4 pembahasan pokok mengenai konseling dalam psikoanalisis. Yang pertama yaitu ada makna konseling, yang kedua fungsi dan pemahaman konselor, yang ketiga fungsi dan pemahaman konseling, dan yang keempat tujuan dari konseling. Nah, langsung saja yang pertama yaitu membahas tentang makna konseling. Jadi langsung saja di sini makna konseling dalam psikoanalisis dapat ditunjukkan untuk mengubah perilaku individu, sehingga pendekatan psikoanalisis ini menurut makna konseling yaitu individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat. Nah, dalam maksud individu yang mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, di mana individu tersebut mampu menempatkan egonya dengan tempat yang benar atau sesuai dengan tempatnya, lalu mampu memilih secara rasional dan mampu menjadi mediator antara id dan superego. Nah, lalu jika diartikan, konseling merupakan proses reedukasi atau pendidikan ulang terhadap suatu ego agar lebih realistis atau sesuai kenyataan dan lebih rasional atau dapat lebih mudah untuk dipahami. Kemudian di dalam proses konseling tidak lain adalah untuk membantu individu untuk menyadari dan memahami adanya ketidaksadaran. Maksudnya di sini konseling membantu untuk berbagai individu yang memiliki masalah ketika mereka belum mengetahui dan belum mampu menempatkan egonya seperti apa. Nah, singkatnya, perubahan dari yang semula tidak disadari atau individu yang semula belum mengetahui mengenai ego menjadi sadar atau individu mampu memahami egonya seperti apa. Untuk pembahasan yang kedua, ada fungsi dan pengalaman konselor. Nah, salah satu fungsi dari konselor sendiri yaitu memberikan pengetahuan mengenai proses kepada konseli untuk mendapatkan pemahaman atas masalahnya sendiri. Nah, di sini mengalami peningkatan kesadaran sehingga diharapkan konseli mampu mendapatkan pengendalian diri yang lebih mudah dan lebih mudah untuk dipahami oleh konselor untuk kehidupannya sendiri dan kepada konseli untuk terkait dengan masalahnya. Nah, konselor memiliki karakteristik dalam psikoanalisis ini, yaitu memposisikan diri dengan membiarkan dirinya sebagai anonim. Nah, maksud dari anonim di sini adalah konselor hanya akan sedikit berbagi mengenai pengalaman dan perasaan pribadinya kepada konseli. Jadi, sebagian besar akan diserahkan dalam mengambil keputusan yaitu kepada konselinya. Nah, kemudian jika dilihat dari beberapa fungsinya terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu membantu konseli dalam mencapai kesadaran diri. Yang kedua, membantu konseli memiliki sifat ketulusan hati. Yang ketiga, membantu konseli dalam menghadapi kecemasan yang muncul dengan cara-cara yang realistis. Yang keempat, membantu konseli untuk memperoleh kembali pengendalian tingkah laku yang kurang tepat. Yang kelima, membantu konseli membangun hubungan kerjasama yang positif. Lalu yang keenam, membantu mempercepat proses penyadaran diri dalam diri konseli. Lalu yang ketujuh, peka terhadap isyarat-isyarat nonverbal yang ditunjukkan oleh konseli pada kegiatan konseling. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, memberikan perhatian terhadap keadaan konseli. Untuk tahap yang ketiga, ada fungsi dan pengalaman konseli. Nah, di sini dalam PowerPoint ditunjukkan bahwa dalam proses konseling dengan pendekatan psikoanalisis, pihak konseling merupakan pihak yang paling penting dan diutamakan dalam tahap ini. Nah, di sini jelaskan pada kegiatan konseling dengan pendekatan psikoanalisis tentunya dibutuhkan peran penting dari kehadiran konseli untuk mengetahui langkah selanjutnya. Nah, maka pihak konseli pun harus bersedia dalam melakukan proses konseling dengan pendekatan psikoanalisis ini secara intensif dan kemudian bersedia untuk menjelaskan secara jujur dan apa adanya mengenai apa saja yang
terlintas dalam pikirannya maupun apa saja yang tengah dialaminya saat ini. Nah, kemudian pada beberapa kasus tertentu, konselor diminta secara khusus oleh konselor untuk tidak mengubah gaya hidupnya, atau konselor meminta untuk konselor tetap berada pada dirinya sendiri. Nah, di sini ketika melakukan proses konseling dengan pendekatan psikoanalisis ini, konselor diminta untuk menelusuri apa saja tingkah laku yang menurutnya tepat dan tingkah laku yang menurutnya belum tepat. Nah, setelahnya, konselor diminta untuk mengarahkan diri untuk membangun dan menerapkan tingkah laku yang baru, yang dianggap lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi poin penting dalam kegiatan konseling ini, konselor mampu membantu konselor untuk setidaknya mengubah perilaku-perilaku atau tingkah laku yang buruk sebelumnya pada diri konselor, sehingga kedepannya diharapkan konselor mampu untuk mengubah gaya hidupnya dengan menerapkan tingkah lakunya yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan konselor berharap agar supaya konselor memiliki perubahan yang positif dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya untuk tahap yang keempat, yaitu tujuan konseling dalam pendekatan psikoanalisis. Nah, di sini disebutkan menurut Corey tahun 1977, untuk membuat kembali struktur dan karakter individu dengan membuat yang semula tidak sadar menjadi sadar dalam diri kliennya. Nah, secara umum, tujuan dari konseling dalam pendekatan psikoanalisis ini yaitu untuk menuju ke arah perkembangan intelektual pada diri konselingnya, di mana dilakukan dengan cara menembus konflik atau masalah-masalah yang selama ini dialami oleh konseling, atau masalah-masalah yang selama ini menekan pada diri konselingnya. Kemudian berfokus pada perbaikan sisi afektif pada ujung pangkal dalam ketidaksadaran individu. Nah, selain itu, konselor memberikan kesempatan kepada konselor agar mampu menghadapi keadaan atau masalah-masalah yang selama ini tidak dapat diatasinya sendiri. Nah, sehingga dalam melakukan proses konseling ini dengan pendekatan psikoanalisis memiliki beberapa tujuan utama. Di sini disebutkan ada 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, membentuk kembali karakter dan tingkah laku konselingnya dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali kepribadian dasar yang dimilikinya melalui pengalaman-pengalaman masa lalu atau pengalaman-pengalaman masa kanak-kanaknya. Lalu tujuan yang kedua, membantu konselor untuk membuat struktur karakter yang lebih baik dari segi karakter maupun tingkah laku yang sebelumnya, yang dianggapnya tingkah lakunya belum baik atau tingkah laku yang selama ini belum mampu untuk diatasi oleh konselornya. Nah, di mana hal-hal yang sebelumnya tidak disadari oleh konselor sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak sadari tersebut memunculkan tingkat kecemasan pada diri konselor. Nah, kemudian pada proses konseling psikoanalisis ini lebih diutamakan pemahaman intelektualnya, di mana menghubungkan antara perasaan, ingatan dengan pemahaman diri sehingga konselor mampu menghadapi situasi-situasi yang selama ini belum dapat diatasi oleh konselor tersebut. Sehingga jika disimpulkan bahwa tujuan utama dari konseling ini membantu pihak konselor untuk mengeluarkan sisi-sisi negatifnya, sisi-sisi tingkah laku buruknya yang selama ini belum dapat diatasi, sehingga diharapkan ke depannya konselor mampu untuk mengatasi segala masalah atau tingkah laku yang menghalangi kehidupannya di masa mendatang. Halo teman-teman, saya Novita. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai situasi hubungan yang terjalin dalam proses konseling, khususnya adalah dengan pendekatan psikoanalisis. Nah, dengan pendekatan psikoanalisis ini, situasi hubungan yang terjalin dalam proses konseling ada 3, yaitu yang pertama adalah aliansi, yang kedua adalah transferensi, dan yang ketiga adalah kontratransferensi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu aliansi. Aliansi ini adalah tahap awal sebelum proses dimulainya konseling. Jadi semua masih terlihat baik-baik saja, everything looks fine. Jadi konselor masih
bersikap wajar, biasa, dan si kliennya pun demikian. Si klien belum menunjukkan bahwa dirinya memiliki sebuah permasalahan yang berat ataupun permasalahan yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Sehingga si klien dan konselor masih bersikap wajar dan biasa saja pada tahap ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah tahap transferensi. Tahap transferensi ini adalah di mana tahap si klien mulai mengalihkan pengalamannya ataupun perasaannya kepada konselor. Dia mulai membicarakan apa yang dia rasakan karena dia percaya bahwa konselor adalah seseorang yang bisa menguasai masa lalunya. Dan pada saat itu konselor pun juga mulai untuk menganalisis ataupun memahami dan membantu si klien untuk memahami dirinya, sehingga si klien bisa untuk mengambil keputusan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi di masa sekarang. Selanjutnya yang ketiga adalah kontratransferensi. Kontratransferensi ini adalah situasi di mana konselor memasukkan atau mengikut sertakan pandangan, pengalaman, perasaan pribadinya dalam proses konseling, sehingga apa yang diungkapkan oleh si klien ini tidak selaras dengan feedback yang diberikan oleh si konselor. Misalkan si konselor tersebut memiliki perasaan marah, benci, tidak suka, dan dia memasukkan perasaan-perasaan pribadinya itu ke dalam proses konseling. Nah, hal ini yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang konselor. Karena apa? Saat proses konseling berlangsung, kontratransferensi ini tidak diizinkan. Jadi, si konselor harus menerima klien dan mengesampingkan apapun perasaan pribadi yang dia miliki, sehingga baik si klien ataupun si konselor tersebut dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama, secara jernih, tanpa adanya gangguan ataupun urusan-urusan pribadi yang mengganggu. Oke, lanjut teman-teman. Jadi selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai mekanisme pengubahan perilaku yang terjadi pada pendekatan psikoanalisis. Nah, mekanisme pengubahan perilaku dalam pendekatan psikoanalisis ini dibagi dalam beberapa bagian juga, yaitu diantaranya adalah yang pertama opening, yang kedua adalah developing of transference, yang ketiga adalah walking through, dan yang keempat adalah resolution of transference. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu berkaitan dengan opening. Nah, dalam opening ini diawali dengan raport, di mana si konselor akan memulai untuk memberikan kenyamanan kepada kliennya, menyapa klien dengan ramah, atau mungkin menanyakan kabar, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini dalam tahap opening ini, dalam mekanisme pengubahan perilaku ini juga terjadi wawancara tahap awal, di mana si konselor bisa memulai menanyakan sesuatu kepada kliennya. Kemudian si klien juga akan memulai untuk katarsis. Jadi si kliennya akan memulai untuk menceritakan hal-hal yang ingin dia ceritakan kepada konselornya. Nah, di sini si konselor ini juga penting untuk mengetahui latar belakang, kemudian cara berpikir ataupun imajinasi dan pemikiran-pemikiran yang ada dalam diri klien. Setelah itu, dalam opening ini juga klien dan konselor juga menetapkan permasalahan mana yang sekiranya akan diselesaikan dalam proses konseling psikoanalisis ini. Nah, permasalahannya adalah tahap krisisnya dalam opening ini adalah ketika si klien tidak mau menceritakan ataupun tidak mau memulai untuk bercerita kepada konselornya mengenai permasalahannya. Nah, oleh karena itu, si konselor harus mengubah strateginya, memberikan pendekatan kembali kepada si kliennya, meyakinkan bahwa ketika si klien itu sudah datang kepada konselor, otomatis dia harus percaya kepada konselornya, dan konselor juga harus bisa meyakinkan bahwa apa yang diceritakan oleh klien tidak akan bocor ataupun tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali dirinya, si klien tersebut, dan si konselornya, sehingga opening ini dapat berjalan dengan lancar ketika konselor dan klien bisa bekerja sama. Setelah tadi bagian pertama yaitu opening, ini adalah bagian yang kedua yaitu developing of transference.
Yang terjadi pada saat developing of transference ini adalah klien mulai bisa mengungkapkan perasaannya, mulai bisa bercerita kepada konselor mengenai permasalahannya. Jadi dia bisa menunjukkan apa yang dia rasakan kepada konselor, dan yang tidak lupa adalah dia mulai percaya kepada konselor dan yakin bahwa konselor adalah seseorang yang bisa menguasai masa lalunya. Nah, pada saat developing of transference ini, diskusi ataupun analisis itu bisa dimulai ketika si klien ini dirasa sudah siap untuk mengungkapkan dorongan dan konflik yang terjadi pada masa lalunya. Dan pada saat ini adalah kesempatan konselor untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami dan mengerti lebih lanjut mengenai konflik dan apa yang terjadi pada si diri klien ini pada saat dia masih kecil, khususnya adalah pada masa kanak-kanak, sehingga apa yang terjadi di masa lalunya mungkin bisa mempengaruhi kehidupan si klien pada masa kini dan juga bisa mempengaruhi bagaimana si klien ini menyikapi permasalahan yang ia hadapi. Nah, setelah tadi di bagian sebelumnya ada yang pertama opening dan yang kedua adalah developing of transference, yang ketiga adalah working through atau bekerja melalui transferensi. Pada bagian ini terjadi pemecahan dan pendalaman konstruk tentang diri klien sebagai pribadi yang melakukan transferensi untuk memahami dirinya sendiri. Sehingga pada tahap ini adalah sebenarnya bagian dari esensi konseling itu sendiri, yaitu membantu klien untuk memahami dirinya sendiri sehingga nanti pada akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah dengan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, pada tahap working of transference ini diharapkan klien dapat memiliki sikap adaptif sehingga dia bisa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan proses konseling yang terjadi antara si konselor ataupun si klien itu sendiri, sehingga dengan perlahan apa yang dikatakan oleh konselor dan apa yang diungkapkan oleh si klien ini bisa nyambung dan akhirnya si klien bisa menyadari mengenai dirinya dan apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi permasalahannya. Nah, setelah 3 bagian sebelumnya, ini adalah bagian yang keempat, yaitu resolution of transference. Resolution of transference ini merupakan bagian paling akhir atau bagian penutup dari mekanisme pengubahan perilaku, di mana resolution of transference ini si konselor akan berusaha untuk memecahkan perilaku neurosis yang dimiliki oleh si klien selama proses konseling. Nah, resolution sudah dapat dilihat dari kata-katanya, berarti hasil dari mekanisme perubahan perilaku ini dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak, yaitu antara si konselor ataupun si kliennya ini merasa puas terhadap konseling yang sudah dilakukan. Nah, si konselor merasa bisa membantu permasalahan klien dan terkhusus si klien ini bisa mendapatkan pandangan ataupun gambaran yang baru mengenai kehidupannya dan bagaimana ia harus bersikap dalam menyikapi permasalahannya dengan potensi dan pemahaman diri yang mereka miliki. Memasuki bagian selanjutnya, yaitu teknik pengubahan perilaku dari pendekatan psikoanalisis. Dari pendekatan psikoanalisis ini, teknik pengubahan perilakunya itu cenderung lebih memberikan dukungan dan sikap empati terhadap pengungkapan diri yang dilakukan oleh si klien. Nah, pendekatan psikoanalisis, teknik pengubahan perilakunya ini bertujuan untuk memahami gejala, meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran yang ada pada diri klien terhadap apa yang sudah dilakukan ataupun terhadap apa perilaku yang sudah dilakukan oleh klien. Jadi, pada pendekatan psikoanalisis ini, teknik pengubahan perilakunya itu juga memanfaatkan katarsis yang diungkapkan oleh si klien. Dalam arti, katarsis ini akan memberi dampak ketika nanti si klien itu menceritakan semuanya, otomatis konselor akan berusaha menumbuhkan pemahaman ataupun meningkatkan pemahaman baik secara emosional ataupun intelektual kepada diri klien, sehingga diharapkan pada nanti setelah adanya sesi konseling dengan pendekatan psikoanalisis tersebut, si klien nanti dapat mengubah perilakunya lebih baik lagi. Nah,
Teknik pengubahan perilaku yang ada dalam pendekatan psikoanalisis dalam buku Curie tahun 2009 disebutkan ada 6 teknik pengubahan perilaku yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis. Yang pertama adalah menerapkan kerangka kerja analitik. Yang kedua adalah analisis mimpi. Yang ketiga adalah asosiasi bebas. Yang keempat adalah interpretasi. Yang kelima adalah analisis resistensi. Dan yang keenam adalah analisis transferensi. Kita akan membahas satu persatu bagaimana tahap pengubahan perilaku yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Oke, kita akan membahas teknik pengubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam pendekatan psikoanalisis, yaitu yang pertama adalah menerapkan atau mempertahankan kerangka kerja analitik. Yang dimaksud mempertahankan kerangka kerja analitik ini adalah mempertahankan lebih ke faktor-faktor prosedural yang terjadi dalam proses konseling. Ini sebenarnya merupakan hal umum yang biasanya diterapkan dalam keseluruhan proses konseling. Nah, yang dimaksud faktor-faktor prosedural di sini adalah seperti mengenai kekonsistenan untuk melakukan konseling, untuk waktu, kemudian role limit, time limit, dan faktor-faktor yang memang harus ada penjelasan ataupun ada kesepakatan antara konselor dengan kliennya. Saya akan menjelaskan teknik pengubahan perilaku dari pendekatan psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan salah satu teknik utama dalam pendekatan psikoanalisis. Nah, asosiasi bebas ini diterapkannya dengan cara klien diminta untuk menyatakan atau mengungkapkan hal-hal yang ada di pikirannya, hal-hal yang mereka rasakan tanpa ada batasan apapun. Sehingga klien bebas untuk mengungkapkan apapun hal tersebut, lepas dari hal tersebut itu menyakitkan, menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan hal-hal tersebut tidak masuk akal. Asosiasi bebas ini juga merupakan pintu gerbang masuknya pemikiran-pemikiran klien yang bersifat khayalan, imajinasi, kemudian tidak masuk akal, dan lain sebagainya yang selama ini ditutupi oleh klien. Oleh karena itu, salah satu tugas dari konselor dalam teknik asosiasi bebas ini adalah membuka perasaan pemikiran yang selama ini ditekan oleh klien dalam alam bawah sadar mereka untuk bisa diungkapkan kepada konselor. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, teknik asosiasi bebas ini dimulai ketika konselor sudah membangun koneksi dengan klien. Konselor sudah mulai mengizinkan klien untuk menceritakan semuanya secara bebas, dan perlahan konselor membimbing klien untuk mengalami peningkatan pemahaman mengenai dirinya, mengenai apa yang mereka ceritakan, dan mengenai perilaku yang sudah dilakukan oleh si klien tersebut. Nah, sehingga dalam teknik asosiasi bebas ini, konselor itu sangat diperlukan untuk tidak hanya mendengarkan dari telinga saja, tidak hanya mendengarkan dari segi verbal yang diungkapkan oleh kliennya, tapi juga mendengarkan dari sisi yang lain yang biasa disebut dalam buku Curie, yaitu adalah mendengarkan dengan telinga ketiga. Yang dimaksud mendengarkan dengan telinga ketiga adalah konselor tidak hanya mendengarkan apa yang diungkapkan secara verbal oleh klien, tapi juga juga menilai apa yang sebenarnya ada di balik pengungkapan itu. Jadi misalkan mungkin teman-teman juga udah familiar dengan istilahnya Pak Adi, yaitu on the text, of the text, dan behind the text. Nah, ini juga salah satunya yang diterapkan dalam konseling dengan pendekatan psikoanalisis, khususnya asosiasi bebas, yaitu konselor berusaha memahami bahasa verbal maupun bahasa nonverbal yang dikeluarkan oleh klien. Jadi
penilaian ataupun interpretasi dari seorang konselor kepada klien itu tidak hanya sekedar dari kata-katanya, namun juga segala hal yang terjadi dalam diri klien saat klien mengungkapkan atau menceritakan apa yang dirasakannya. Seperti misalkan contohnya selip lidah. Selip lidah itu bisa menandakan bahwa ada sesuatu yang menunjukkan emosi tertentu yang mungkin belum bisa diungkapkan, tapi mungkin ditunjukkan dalam tindakan atau misalkan bahasa nonverbal melalui selip lidah tersebut, sehingga konselor dibutuhkan kemampuan konselor untuk memahami segala aspek agar terciptanya keberhasilan dalam konseling asosiasi bebas ini. Teknik pengubahan perilaku yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi menunjukkan dan menjelaskan kepada klien tentang arti perilaku yang dimanifestasikan dalam analisis mimpi, kemudian asosiasi bebas, ataupun dalam proses konseling itu sendiri. Nah, dari interpretasi ini diharapkan ego dari konseli itu dapat berasimilasi dengan pendapat yang disampaikan oleh konselor yang nantinya diharapkan dapat mempercepat adanya penangkapan mempercepat untuk menangkap hal yang tidak disadari oleh klien. Nah, interpretasi ini dilakukan berdasarkan penilaian konselor terhadap klien dan faktor yang berada di masa lalu klien yang mungkin berkontribusi terhadap kesulitan klien yang ada di masa sekarang. Jadi interpretasi itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengartikan hal-hal yang diungkapkan oleh klien. Nah, dalam melakukan interpretasi tersebut harus diiringi dengan kesiapan yang dimiliki oleh klien tersebut. Nah, nantinya konselor akan menggunakan reaksi yang dimiliki oleh klien atau reaksi yang ditunjukkan oleh klien tersebut sebagai ukuran untuk batas interpretasi dari konselor tersebut. Teknik pengubahan perilaku dengan pendekatan psikoanalisis selanjutnya adalah analisis mimpi. Analisis mimpi berfungsi untuk mengungkap hal yang belum disadari dan memperjelas adanya area permasalahan yang belum terselesaikan. Sigmund Freud menjelaskan bahwa mimpi adalah jalan gerbang menuju alam bawah sadar. Hal tersebut dikarenakan di dalam mimpi terdapat kebutuhan, keinginan, dorongan, atau ketakutan di bawah sadar yang belum diungkapkan oleh seseorang sehingga berubah menjadi bentuk yang disamarkan. Nah, mimpi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mimpi laten dan mimpi nyata. Mimpi laten, mungkin teman-teman sudah memahami ya makna laten itu apa ya. Laten merupakan memiliki arti yaitu tersembunyi. Nah, ketika itu berkaitan dengan mimpi, artinya mimpi laten adalah mimpi yang berbentuk motif, berbentuk keinginan atau simbolis yang itu masih tersembunyi. Nah, mimpi laten inilah yang sering ditemui dalam mimpi-mimpi para penghayal. Kenapa seperti itu? Karena mimpi-mimpi ini cenderung akan menyakitkan dan mengancam. Sehingga ketika mimpi ini dimanifestasikan menjadi lebih agresif, hal tersebut akan membuat para penghayal itu merasa takut ketika melihat sesuatu yang sebenarnya bagi orang-orang awam ini tidak ada apa-apa, sehingga mimpi itu akan termanifestasikan dalam pikiran mereka bahwa itu adalah sesuatu yang menakutkan dan mengancam jiwa mereka. Nah, sedangkan mimpi nyata adalah mimpi yang tidak tersamarkan, artinya mimpi tersebut jelas, kemudian juga tidak memiliki makna-makna simbolis, artinya bisa mungkin bagi orang awam bisa memahami karena mimpi tersebut jelas ataupun lebih bisa dipahami terhadap orang yang memimpikan hal tersebut. Nah, selanjutnya tugas konselor dalam analisis mimpi ini adalah mengungkap makna tersembunyi dan mempelajari simbol manifestasi yang ada dalam mimpi tersebut. Jadi ketika klien itu mengungkapkan apa yang ada dalam mimpinya, klien
berhak dan bebas untuk menghubungkan hubungan antara mimpi dengan kehidupan nyatanya sekarang. Nah, sembari konselor mendengarkan dan menganalisis asosiasi yang diungkapkan oleh si klien tersebut. Nah, pada akhirnya nanti akan melahirkan pemahaman baru bagi si klien mengenai apa yang harus dilakukan terhadap mimpi yang sudah diperoleh tadi. Nah, teknik pengubahan perilaku selanjutnya adalah analisis resistensi. Nah, resistensi itu sendiri merupakan sikap yang cenderung memilih untuk bertahan atau bahkan melawan. Sehingga dalam konseling, resistensi juga dapat diartikan sebagai perlawanan klien yang dapat berubah pikiran, perasaan, sikap, ataupun tindakan, baik sadar ataupun tidak sadar, yang mengacu pada adanya pemikiran untuk menumbuhkan status quo atau bahkan melawan. Nah, misalkan pada analisis mimpi ini sendiri, pada teknik sebelumnya yaitu analisis mimpi, resistensi ini sebenarnya sudah bisa dilihat, yaitu ketika klien tidak mau atau enggan untuk menghubungkan antara pikiran dan perasaan mereka terhadap pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Nah, interpretasi seorang konselor ini dibutuhkan untuk membantu klien ini sadar mengapa mereka melakukan perlawanan tersebut. Karena sebenarnya perlawanan menurut Freud adalah dinamika bawah sadar, yang hal-hal tersebut bisa digunakan untuk melawan rasa sakit ataupun untuk melawan rasa cemas yang mengganggu diri seseorang. Sehingga pada dasarnya resistensi ini merupakan sesuatu hal yang dihindari dalam konseling, namun juga harus diakui bahwa ia adalah perangkat untuk bertahan melawan kecemasan. Hanya saja terkadang mengganggu kemampuan untuk menerima perubahan. Sehingga untuk menciptakan keberhasilan dalam konseling, khususnya pendekatan psikoanalisis, resistensi ini harus bisa diseimbangkan atau distabilkan, baik untuk melawan kecemasan ataupun untuk mendukung adanya perubahan. Teknik pengubahan perilaku yang terakhir adalah analisis transferensi atau analisis pemindahan. Nah, dalam pelaksanaan analisis transferensi atau analisis pemindahan ini, itu adalah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada klien untuk mengalami kembali perasaan-perasaan yang sebelumnya tidak dapat diakses, ataupun perasaan-perasaan yang sebenarnya itu perasaan dahulu yang dirasakan oleh si klien itu, sehingga terdapat keinginan, pemikiran, ataupun perasaan yang sebenarnya terkubur dalam diri klien. Nah, dari analisis resistensi atau dari analisis transferensi atau analisis pemindahan ini diharapkan adanya perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran yang ada dalam diri klien. Dan analisis transferensi atau pemindahan ini juga merupakan inti dari pusat ataupun inti dari pendekatan psikoanalisis ini, karena memungkinkan klien untuk mencapai masa sekarang dengan mempertimbangkan wawasan yang ada di masa lalu guna untuk memperbaiki atau memberikan perubahan terhadap perilakunya di masa yang akan datang. Ya, jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 mengenai teori konseling modern, yaitu teori psikoanalisis. Saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori psikoanalisis beserta penerapan teori konseling di sekolah. Yang pertama, mengenai kelebihan dari teori psikoanalisis. Yang pertama, adanya motivasi yang tidak selalu disadari, sehingga seringkali dijumpai banyak tindakan yang tiba-tiba dilakukan oleh seseorang. Karena menurut pendapat Freud sendiri kan kesadaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alam sadar atau conscious mind, kemudian yang kedua ada ambang sadar atau preconscious mind, dan bawah sadar atau unconscious mind. Nah, bahkan motivasi tidak sadar ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan perilaku seseorang, karena keberadaan itu sendiri kan terletak di alam bawah sadar. Nah, konsep mengenai motivasi tidak sadar ini merupakan hipotesis pokok dari teori psikoanalisis,
yang mana teori psikoanalisis ini pada masanya dianggap sebagai penemuan yang revolusioner di bidang psikologi karena keberhasilan Freud dalam memetakan area ketidaksadaran manusia. Kemudian yang kedua, munculnya teori kepribadian beserta teknik psikoterapi. Jadi melalui penelitian dan observasi Freud mengenai kejiwaan manusia, berhasil melahirkan suatu teori kepribadian beserta teknik psikoterapi untuk pertama kalinya yang dinamai dengan teori psikoanalisis. Kemudian yang ketiga, mengenai pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Jadi dalam psikoanalisis ini dikenal namanya fase perkembangan kepribadian atau Freud menyebutnya dengan istilah fase psikoseksual, yang mana fase-fase ini kebanyakan terjadi dan berkembang di usia kanak-kanak, dari mulai ada fase oral, kemudian anal, sampai yang terakhir itu fase genital yang mulai pada usia 12 tahun ke atas. Nah, jadi melalui teori ini dapat dipahami bahwa masa kanak-kanak itu memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk kepribadian seseorang saat dewasa nantinya. Kemudian yang keempat, yaitu kehidupan mental seseorang menjadi lebih dipahami melalui teori psikoanalisis ini. Dan kita juga dapat memahami bahwasanya manusia itu memiliki sifat untuk menolong atau mengurangi penderitaan yang dirasakan seseorang, seperti melalui teknik-teknik konseling psikoanalisis. Dari mulai ada asosiasi bebas, ada analisis mimpi, resistensi, transferensi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pendekatan psikoanalisis ini dapat membantu mengatasi kecemasan-kecemasan melalui teknik-teknik konselingnya, seperti analisis atas mimpi, kemudian resistensi dan transferensi dan sebagainya. Itu kelebihannya. Kemudian untuk yang kelemahannya sendiri atau kekurangan dari teori psikoanalisis ini, yang pertama, pandangan psikoanalisis ini dianggap deterministik, yang dianggap bisa merendahkan martabat kemanusiaan. Deterministik ini menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berada di luar kemauan atau kesadaran dari manusia. Padahal manusia itu kan memiliki kecerdasan, memiliki akal sehat. Masa iya segala sesuatu itu terjadi di luar kesadarannya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak menekankan pada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Pandangan psikoanalisis memang menekankan pada pengalaman seseorang di masa lalu, di mana pengalaman-pengalaman itu akan menentukan bagaimana ia di masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, cenderung meminimalkan rasionalitas dan berfokus pada ranah ketidaksadaran. Ini seperti pada penjelasan nomor 1 tadi. Kemudian yang keempat, perilaku yang ditentukan oleh energi psikis adalah sesuatu yang meragukan, karena pada dasarnya individu itu tidak hanya ditentukan oleh energi psikis belaka. Kemudian yang kelima, kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Karena untuk mencapai keefektifan dari teknik konseling yang dilakukan oleh Freud sendiri membutuhkan proses dan analisis yang bertahap dan pastinya memakan waktu. Ya, itu mengenai kelebihan dan kelemahan dari teori psikoanalisis. Kemudian untuk penerapan teknik konseling psikoanalisis dalam bidang BK atau di sekolah sendiri. Ini ada contohnya di sini mengenai kecemasan. Karena teori konseling psikoanalisis ini berkaitan salah satunya dengan kecemasan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, maka dalam pelaksanaan konseling di sekolah itu guru BK dapat memberikan layanan kepada siswa yang orientasinya agar siswa dapat menghargai diri dan lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan menghargai diri dan lingkungan sekitarnya diharapkan siswa itu dapat lebih mengenal dirinya dan lingkungannya, sehingga dia memiliki yang namanya konsep diri. Dan dari konsep diri ini muncul nantinya kepercayaan diri, sehingga kecemasan yang ia rasakan itu dapat berkurang. Kemudian misal contoh lain yaitu mengenai Freud juga menyebutkan bahwa setiap individu itu kan memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Nah, guru BK dapat memberikan layanan guna mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian konsep dari individu memiliki keinginan dan kebutuhan dasar juga dapat menjadi acuan bagi guru BK untuk selalu melakukan atau menyusun program berdasarkan kebutuhan atau need assessment yang diberikan pada siswa, sehingga tujuan dari apa yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.
Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.